Karena saling ejek di media sosial, dua kelompok dari kampung yang berbeda terlibat tawuran di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Akibat peristiwa ini, seorang remaja tewas. Aksi bullying atau perundungan baru-baru ini marak menjadi perbincangan di media sosial. Pernah nggak terpikir di benak kita, mengapa hal-hal itu dapat terjadi? Dan yang anehnya selalu saja ada seseorang yang memicu hal itu sering terjadi. Di video ini, kami kelompok 12 ingin membahas permasalahan remaja beserta solusinya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian remaja. Remaja merupakan satu periode yang dilalui seseorang dalam tahap perkembangannya. Dalam bahasa Indonesia, remaja dikatakan sebagai masa pubertas dan menunjukkan masa yang tercepat antara usia 12 tahun sampai 22 tahun. Mencakup seluruh perkembangan psikis yang terjadi pada masa tersebut. Remaja sulit didefinisikan secara mutlak, banyak terdapat perbedaan pendapat, maka dapat dimukakan berbagai pandangan sebagai berikut. Yang pertama, remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu terkait lainnya, remaja dikenal sebagai kematangannya. Masa kematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi atau haid pertama pada anak wanita, atau sejak anak pria mengalami mimpi basah atau mengeluarkan air mani pada waktu tidur. Setelah mengerti apa yang dimaksud dengan pengertian remaja, kemudian masuklah kita kepada permasalahan remaja. Kalau berbicara mengenai masalah remaja, sebenarnya tidak akan ada habis-habisnya. Namun, kami akan menyumbangkan sebagian kecil masalah pada remaja. Pertama, upaya dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku dewasa. Dikarenakan masa remaja adalah transisi dari masa anak kanak-kanak menuju masa dewasa, tidak semuanya dapat dengan mudah dicapai dengan baik oleh remaja laki-laki maupun remaja perempuan. Pada masa ini, remaja menghadapi tugas-tugas dalam perubahan sikap dan perilaku yang besar, sedang di lain pihak harapan ditumpukan pada remaja muda untuk dapat meletakkan dasar-dasar bagi pembentukan sikap dan pola perilakunya. Adapun yang kedua, seringkali pada masa remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan fisiknya dan hanya sedikit remaja yang merasa puas akan hal itu. Ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa remaja ini dapat menimbulkan kebingungan untuk remaja memahaminya, sehingga sering terjadi salah tingkah dan melakukan perilaku yang menentang norma maupun agama. Sekalipun saat ini generasi muda khususnya remaja telah digembleng berbagai disiplin ilmu, hal itu tidak lain adalah persiapan mengemban tugas pembangunan pada masa yang akan datang, masa penyerahan tanggung jawab dari generasi tua untuk generasi muda. Di satu pihak, remaja berusaha berlomba-lomba dan bersaing dalam membina ilmu, tetapi di lain pihak, ada sebagian remaja berusaha menghancurkan nilai moralnya sebagai manusia. Hal ini sangat memprihatinkan tentu bagi kita semua. Memang tingkah laku mereka hanyalah merupakan masalah kenakalan remaja, tetapi lama-kelamaan menuju satu tindakan kriminalitas yang sangat meresahkan. Sebelum kita masuk pada konsekuensi dari permasalahan remaja, sedikit kita akan membahas apa saja masalah yang dihadapi remaja masa kini. Yang pertama, kebutuhan akan figur teladan. Remaja jauh lebih mudah terkesan akan nilai-nilai luhur yang berlangsung dari keteladanan orang tua mereka.
daripada hanya sekedar nasihat-nasihat bagus yang tinggal hanya kata-kata indah. Adapun yang kedua, sikap apatis. Sikap apatis merupakan kecenderungan untuk menolak sesuatu dan pada saat yang bersamaan tidak mau melibatkan diri di dalamnya. Sikap apatis ini terwujud di dalam ketidakacuhannya akan apa yang terjadi pada masyarakat. Adapun yang ketiga, kecemasan dan kurangnya harga diri. Kemudian yang terakhir, kata stres atau frustasi semakin umum dipakai di kalangan remaja. Banyak kaum muda yang mencoba mengatasi rasa cemasnya dalam bentuk pelarian, yaitu memburu kenikmatan lewat minuman keras, obat penenang, seks, dan lainnya. Masalah remaja dan konsekuensinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi remaja yaitu berupa perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama atau ajaran agama. Remaja rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik jika tidak mendapatkan perhatian yang cukup baik dari orang tua maupun sekolahnya. Begitu juga jika pendidikan agama yang diperolehnya sangat sedikit. Kenakalan remaja umumnya dilakukan oleh bermasalah dan yang gagal dalam proses perkembangan jiwanya baik pada masa remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu cepat secara psikis. Kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun pada masa remaja. Para pelakunya sering kali didapati bahwa ada trauma pada masa lalunya. Perlakuan kasar yang tidak menyenangkan dari lingkungannya maupun trauma pada kondisi lingkungannya, seperti kondisi yang membuat rendah diri. Perilaku kenakalan remaja terbagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, mereka yang berbuat nakal disebabkan oleh kepribadiannya yang sudah cacat sebagai akibat dari depresi emosional masa kecilnya. Yang kedua, mereka yang hanya ikut-ikutan karena kebetulan sedang menginjak masa remaja. Yang ketiga, mereka yang nakal sebagai akibat dari penyakit saraf yang dideritanya. Solusi permasalahan remaja. Masalah sosial yang dikategorikan dalam perilaku menyimpang diantaranya adalah kenakalan remaja. Untuk mengetahui tentang latar belakang kenakalan remaja dapat dilakukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan sistem. Dalam pendekatan individual sebagai satuan pengamatan sekaligus sumber masalah. Untuk pendekatan sistem, individu sebagai satuan pengamatan, sedangkan sistem hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kenakalan yang dilakukan. Kenakalan remaja di era modern ini sudah berlebihan batas yang sewajarnya. Banyak anak di bawah umur yang sudah mengenal rokok, narkoba, dan terlibat banyak tindakan kriminal lainnya. Fakta ini sudah tidak dapat dipungkiri lagi, bisa dilihat dari brutalitasnya remaja zaman sekarang. Hal ini bisa terjadi karena adanya faktor-faktor kenakalan remaja berikut. 1. Kurang kasih sayang orang tua. Yang kedua, kurangnya pengawasan dari orang tua. Yang ketiga, pergaulan dengan teman yang tidak sebaya. Yang keempat, peran dari perkembangan iptek yang berdampak negatif. Yang kelima, tidak adanya bimbingan kepribadian dari sekolah. Yang keenam, dasar-dasar agama yang kurang.
Yang ketujuh, tidak adanya media penyaluran bakat dan hobinya. Yang kedelapan, kebebasan yang berlebihan. Yang kesembilan, masalah yang dipendamnya.